Baik, berjumpa lagi ya di dalam perkuliahan metode numerik. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba membahas mengenai bagaimana kita memprediksi ya dari kasus yang sedang menjadi keprihatinan kita bersama ya, yaitu kasus COVID-19 ya atau kasus virus corona ya, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan software MATLAB ya. Baik, sebelum kita mulai, kita lihat dulu ya, ini bagaimana data kasus positif COVID-19 ya. Ini yang dirilis oleh pemerintah ya, dari mulai hari pertama pada tanggal 2 Maret ya. Seperti itu, dimulai dengan kasus positif ya. Ini ada 2 orang dan sampai dengan hari keempat ini masih 2 orang ya. Dan pada hari kelima ya, ini naik menjadi 4 orang dan terus ya, ini mengalami kenaikan sampai dengan tanggal 30 Maret kemarin ya, hari ke-29. Seperti itu, ini sudah ada 1.414 kasus positif corona ya, seperti itu. Nah, ini data yang sembuh ya, ada 75 orang, data yang meninggal ada 122 orang ya. Jadi kalau positif corona ya dikurangi oleh yang sembuh dan yang meninggal, maka ini total kasus yang ada ya pada hari ini atau pada tanggal kemarin ya, per tanggal kemarin itu ada 1.217 kasus ya, seperti itu. Baik, yang akan kita modelkan adalah bagaimana kita membuat prediksi peningkatan ya dari kasus positif corona di Indonesia, seperti itu. Ini adalah data Excel ya, kita bisa panggil ke MATLAB ya, kita buat di sini ya. Kita coba seperti biasa ya. Sebelum memulai pemrograman, kita hapus dulu ya. Kita buat satu script untuk menghapus variabel yang ada sebelumnya ya. Kalau variabel yang kita gunakan ini sudah dipakai sebelumnya. Baik, yang pertama ya, kita panggil data dari Excel. Misalnya kita panggil data time ya, data waktu hari ke ya. Ini ada di kolom ke F4 ya, F4 sampai dengan F32 ya. Dan data positif corona ini ada di C4 sampai dengan C32. Baik ya, seperti itu. Dan datanya ini ada di sheet 1 ya. Seperti itu. Baik, kita panggil ya. Ini fungsinya untuk memanggil data di Excel ya. XLS read ya, seperti itu. Kita panggil, namanya itu tadi, namanya ya, nama filenya adalah data Excel ya, data XLS seperti itu ya, data Excel. Baik ya, nama filenya adalah data XLS ya, seperti itu. Sheetnya ada di sheet 1 ya, seperti itu. Kolomnya ini ada di, selnya ada di F4 ya, F4 sampai dengan F32 ya, seperti itu. Ini untuk data waktu ya, hari ke, seperti itu ya. Hari ke ya, seperti itu. Dan tadi yang positif ya, data positif corona itu, ini kita bisa copy aja ya dari sini. Ini ada di C ya, ada di kolom C ya, atas sel C sampai dengan C4 sampai dengan C32 ya. Ini positif ya, positif COVID ya, seperti itu. Oke, kita cek dulu ya. Kita cek dulu apakah kita bisa panggil data tersebut ya. Misalkan kita plot dulu aja ininya, data-datanya ya. Misalkan kita menggunakan ya warnanya red, misalkan bentuk gitu aja ya. Kita bentuk bulat-bulat. Itu kita cek apakah ini bisa connect ya. Baik, kita lihat. Nah, ini ya, ini adalah data yang tadi di Excel apabila kita plot ya ke dalam program MATLAB ya, seperti itu. Ini dari hari ke-1 ya sampai dengan hari ke-29. Baik ya. Bagaimana kita membuat kurva prediksi ya untuk hari-hari ke depan ya, seperti itu. Nah, ini di dalam numerik ya atau di dalam matematika ya, ada satu fungsi namanya fungsi logistik ya. Ya, fungsi logistik itu adalah fungsi eksponensial pada dasarnya ya. Jadi kita bisa prediksi, misalkan kita ingin memprediksi sampai berapa lama ya. Misalkan kita prediksi aja sampai 3 bulan ke depan ya.
120 hari misalkan seperti itu ya. T-nya adalah dari 1 sampai 120 ya, dengan kenaikan ya 1-1 ya, seperti itu. Lalu kita bikin misalkan Z1 ya, ini kurva prediksi yang pertama misalkan. Nah, ini fungsi logistik ini ya, bentuk fungsinya itu kita harus mengasumsikan total cash. Yang pertama adalah total kasus ya. Misalkan aja ini total kasus yang positif itu maksimal adalah 500, misalkan 500.000 ya, seperti itu. Kita bagi dengan 1 ya, plus ini fungsinya seperti ini ya, fungsi logistik itu. Ini Anda bisa searching ya, di Wikipedia juga ada ya, bagaimana bentuk umum dari fungsi logistik ya. Nah, kita harus memasukkan di sini koefisien atau gradiennya ya, gradien kenaikan gitu ya. Kita misalkan aja di sini, nanti kita cek ya. Kita cek apakah gradien yang kita masukkan cocok dengan data yang ada atau tidak ya. Jadi kalau tidak cocok ya Anda terus masukkan ya, seperti itu data ini, seperti itu. Ini sampai menghasilkan kurva yang fit ya, kurva yang pas ya dengan data yang dirilis oleh pemerintah ya, seperti itu. Misalkan kita masukkan 0,15, ini yang sudah saya coba sebelumnya ya. 0,15 ini diprediksi ini akan tepat ya, menyentuh dari kurva atau titik-titik data ya yang dirilis oleh pemerintah. Ini T ya, T-nya dari sini begitu ya, dikurangi oleh, nah ini midpoint. Midpoint ini adalah perkiraan titik tengah ya. Titik tengah itu antara dia mulai naik ya dengan dia mulai saturasi, seperti itu. Jadi kurang lebih itu sama dengan FWHM ya, full width half maksimum, kira-kira seperti itu. Nah, kita prediksi aja dia ininya misalkan titik tengahnya di hari ke 85 ya, seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Kita kasih kurung dulu. Oke. Ya, ini seperti itu ya. Kita gandengkan di sini ya. Kita coba plotkan di sini. Kita coba gandengkan T ya, koma Z1 ya, koma misalkan kita kasih warna blue ya dengan garis itu ya, tebal. Kita kasih misalkan supaya agak kelihatan, kita kasih line width ya. Kita kasih line width misalkan 2 aja ya, seperti itu, supaya agak tebal. Oke, kita lihat ya bagaimana grafik yang tadi ya, data asli kita plot di sini ya, dan ini adalah prediksi dari kita ya, kurva prediksi. Mudah-mudahan tidak ada yang salah skripnya. Nah, ini ya, ini adalah kurva prediksi pertama ya. Jika asumsinya total kasusnya itu adalah 500.000 seperti itu. Ini bisa kita lihat ya, ini kurva kita tepat ya, menyentuh titik-titik data yang dirilis oleh pemerintah ya. Jadi ini kemungkinan hari-hari ke depannya ya, ini kalau sesuai ya, prediksi kita adalah seperti ini. Dan ini di hari ke 85 ini tepat di sini midpoint tadi ya. Titik midpoint itu adalah yang ini. Seperti itu. Dan Anda bisa ubah-ubah sebetulnya. Jadi kalau gradien saya ubah ya. Ini gradien saya ubah 0,3 misalkan, apa yang terjadi? Seperti itu ya. Kalau gradien yang saya ubah ya 0,3, maka ya seperti ini. Seperti itu ya. Jadi dia akan mendatar di sini, tapi ini sudah mulai naik nih. Seperti itu. Ini sudah mulai kurang tepat ya. Seperti itu. Jadi ini bisa Anda ubah-ubah ya, disesuaikan dengan data-data yang ada ya, seperti itu. Artinya seberapa tepat ya kurva yang Anda buat, yaitu menyerupai ya atau menyentuh ya dari titik data yang sebenarnya, seperti itu. Jadi ini kalau kita lihat ya, kita kembalikan ya, ini yang paling mendekati itu adalah 0,15 ya, seperti itu. Baik ya. Nah, ini bisa Anda buat beberapa prediksi begitu ya, buat beberapa prediksi. Jadi misalkan total kasusnya kita naikkan ya, misalkan 1000 atau 1 juta ya, 250. Ini saya menyesuaikan dengan data yang dirilis ya, yang diprediksi dari FKUI ya. Dia memprediksi, jadi ada beberapa total kasus yang mungkin ya. Jadi ada 500.000 ya total kasusnya yang mungkin itu jika katanya pemerintah itu melakukan intervensi yang luar biasa ya, seperti itu. Artinya melakukan pencegahan yang luar biasa. Ini maka total kasus yang mungkin terjadi di Indonesia adalah 500.000. Tapi jika kurang bagus penanganannya, maka bisa naik sampai dengan 1.250.000
ribu ya, seperti itu. Nah ini kita prediksikan ya. Kurva kedua gimana kalau misalkan prediksi jumlahnya adalah segini ya. Midpointnya misalnya kita geser ini ke 80 ya, seperti itu dengan kemiringan sama aja ya. Seperti itu misalkan dibuat sama, nanti kita lihat ini seberapa ini ya tepat grafik yang kita buat ini. Artinya menyentuh titik-titik data yang sebenarnya atau tidak ya, seperti itu. Nah ini yang ketiga ya, ini masih dari FKUI juga, dia memprediksi total kasus misalkan 7.500 ya. Artinya ini jika masyarakatnya ngeyel seperti itu ya. Banyak yang tidak mentaati terhadap apa yang dihimbau oleh pemerintah ya, supaya social distancing ya, dan supaya menjaga jarak ya, seperti itu. Jadi kalau itu tidak ditaati maka kemungkinan kasusnya akan membesar ya, seperti itu. Dan prediksi yang paling ekstrim ya, katanya itu bisa sampai menyentuh angka 2.500.000 kasus ya. Ini kalau misalkan pemerintah tidak melakukan apa-apa begitu ya, seperti itu. Tidak melakukan penanganan, maka total kasus yang mungkin adalah 2 juta setengah atau 2,5 juta penduduk ya akan terkena atau akan positif corona, kira-kira seperti itu. Nah ini Anda bisa cek ya, kalau misalkan ini masih tepat ya oke, gitu ya, bisa dipakai. Tapi ini juga Anda bisa ubah ya, seperti itu. Misalkan Anda ubah-ubah, karena pasti akan bergeser kalau total kasusnya berubah ya. Maka ini juga harus Anda set lagi ya. Ini kalau yang sudah saya coba, yang ini adalah minus 0,2 ya, dan midpointnya ini misalkan kita geser ke 60 ya, dan ini ke 60 seperti itu. Baik ya, kalau misalkan ini kita plotkan, kita gandengkan di sini ya, kita gandengkan. Itu ya. Ini Z2 ya. Z2 misalkan kita kasih warna magenta aja ya. Seperti itu. Baik. Lalu Z3 ya. Z3 lalu kita kasih warna hijau aja ya, seperti itu. Warna hijau. Dan yang terakhir ini Z4 ya. Z4 kita kasih warna black aja ya, seperti itu. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Ini bagaimana kalau ini diplotkan secara keseluruhan ya. Prediksinya seperti apa? Kita lihat ya. Jadi ini ilustrasi dari atau prediksi ya dari peningkatan kasus positif corona di Indonesia ya. Ini asumsinya ya. Ini yang pertama, jika pemerintah ini melakukan upaya yang luar biasa ya untuk menekan perkembangan ya dari virus corona, maka total kasusnya ini akan sedikit ya. Prediksinya ini sekitar 500.000. Tapi jika upaya itu kurang baik ya, atau bisa juga masyarakatnya yang tidak mematuhi himbauan pemerintah, ini total kasus bisa bertambah ya. Ini sampai dengan 1 juta ya. Maksimumnya 1.250.000 orang seperti itu. Ya, tapi jika penanganannya ini kurang tepat ya, seperti itu, ini bisa ada dua kemungkinan ya. Seperti itu, ini bisa total kasusnya mencapai 1.750.000 orang ya, atau 2.500.000 orang ya, seperti itu. Dan ini kalau kita lihat dengan data-data tadi ya, seperti itu, dengan kemiringan kurva ya, dan juga midpoint yang kita isikan ya tadi, ini sampai dengan hari ke ya 29 ya, ini semua kurva ini tepat ya. Semua kurva ini tepat dengan data-data yang dirilis oleh pemerintah. Baik, saya kira ya tentu kalau prediksi ya, ini kita berharap bahwa kasus positif ini bisa seminimal mungkin ya, dan pemerintah bisa melakukan upaya yang baik ya, dan juga masyarakat diharapkan itu kerjasamanya supaya kasus ini bisa seminimal mungkin ya, seperti itu. Baik, untuk barangkali selanjutnya Anda bisa mempelajari ya dengan memvariasikan koefisien yang tadi ya, sehingga bisa diperoleh grafik yang lebih valid ya, tentu seiring dengan peningkatan jumlah data yang dikeluarkan oleh pemerintah ya, seperti itu. Grafik yang lain yang bisa Anda prediksi adalah grafik total kasus tadi ya, dimana kalau misalkan Anda plotkan, harusnya itu dia membentuk grafik fungsi normal ya, seperti itu. Jadi seiring waktu begitu ya, kasusnya itu akan menurun ya, dan pada akhirnya dia akan selesai ya, atau hilang, nol, seperti itu. Itu saya kira menjadi tugas ya yang bisa Anda pelajari, bagaimana membuat prediksi dari jumlah kasus ya sampai dengan berakhirnya ya wabah corona ini. Baik, demikian saja. Terima kasih.